Robertus Mulyawan yang telah dipanggil 7 hari yang lalu, bahwa beliau perjalanannya cukup panjang ya, di tengah menjalankan retret agung, di mana dia mengalami sakit yang berkepanjangan, dan bagaimana dia menyatukan semuanya itu dengan salib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada hari ini kita berkumpul di sini berdoa, juga mau berdoa menyatukan agar Robertus Mulyawan yang telah dipanggil ini bersatu dengan Tuhan dengan kebangkitan, sebagaimana yang menjalankan salib dan penderitaan, maka saat ini dia dibebaskan dan dia boleh hidup bahagia di surga. Marilah kita hening dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mohon rahmat-rahmat yang berguna bagi kita semua yang di sini dan juga bagi Robertus Mulyawan yang telah dipanggil. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga. Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami meyakini pada saatnya kelak kami yang baik Kau persatukan denganmu dan semua orang kudus-Mu di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan kehidupan kekal kepada kami. Kami memperingati saudara kami Robertus Mulyawan yang telah Engkau panggil. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah sumber kebaikan. Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami berkat kebangkitan putra-Mu yang menyelamatkan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari buah Yunus. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihani kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku mati di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang pandang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan untuk duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur dari kesesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula datanglah seekor ular yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu.
Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu lebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Ia berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Tuhan lalu bersabda, engkau sayang akan pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam satu malam dan binasa pula dalam satu malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak. Padahal waktu itu Tuhan membedakan tangan kanan dan tangan kiri, Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan lagu antar bacaan firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Orang yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah wafat. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus pergi ke kota Nain. Pengikut-pengikutnya dan orang banyak pergi bersama-sama dengan dia. Waktu Yesus sampai dekat pintu gerbang kota itu, banyak orang sedang mengantar jenazah keluar dari kota. Yang meninggal adalah anak laki-laki tunggal seorang janda.
Banyak penduduk kota ada bersama-sama dengan ibu itu. Ketika Yesus melihat wanita itu, ia kasihan kepadanya lalu berkata, "Jangan menangis lagi." Kemudian Yesus maju sedikit ke depan dan menjamah peti jenazah itu. Maka orang-orang yang mengusung peti itu pun berhenti. Lalu Yesus berkata, "Hai anak, aku menyuruh engkau, bangunlah." Pemuda yang sudah bangun itu pun, pemuda yang sudah mati itu pun bangun, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang takut dan mulai memuji-muji Allah. Mereka berkata, "Seorang nabi besar sudah muncul di tengah-tengah kita. Allah sudah datang menyelamatkan bangsanya." Kabar tentang Yesus ini kemudian tersebar di seluruh Yudea dan di daerah sekitar. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara, tadi kesepakatan saya disuruh duluan ya khotbah. Nanti Romo Ulun katanya mau menambahkan karena Romo Ulun mau khotbahnya sebentar aja. Nanti kalau panjang protes saja. Barangkali apa yang kita pandang di dunia ini berbeda dengan kebijaksanaan yang berasal dari Allah. Kalau kita memandang kan harapannya kita itu orang sukses, punya properti di mana-mana, punya mobil dan punya ganteng gitu ya, punya istri cantik, punya anak-anak yang lucu, jadi happy ever after. Tetapi kenyataannya kebijaksanaan Allah itu berbeda ya dari apa yang kita pandang, apa yang kita anggap sebagai kesuksesan bagi dunia. Yang kita lihat adalah kalau Yesus datang ke dunia ini, dia bukan menjadi raja, tetapi menjadi seorang pelayan. Suatu ketika saya pernah ketika frater diminta untuk melakukan penelitian di kelompok para janda. Misalnya kan, wah janda-janda ini janda kembang ya. Ternyata usianya ya udah manula semua itu. Yang udah ditinggal oleh suaminya ya karena usia. Tapi saya mengagumi ada satu ibu punya anak udah usia sekitar 25 tahun gitu. Dan dia ada di kursi roda. Dan anak ini bahkan tidak bisa bergerak ya karena mengalami paralysis tubuhnya. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada orang lain. Hingga suatu ketika ibu ini berantem sama suaminya pada saat dulu ya, dia ibu ini cerita. Lalu pada saat itu tercetus, udah kita cerai, putus. Lalu anak ini perempuan usia 25 tahun lumpuh di kursi roda, berteriak-teriak dan kemudian terjatuh dari kursi roda. Lalu ibu itu segera menghampiri anak itu dan membawanya ke kursi roda kembali, dan mereka tanpa mengatakan apapun mereka terus di dalam pernikahan. Nyatanya yang kelihatan di dunia itu sesuatu yang berat ya, sesuatu yang menjadi beban, melainkan bisa menjadi suatu berkat bagi kehidupan. Nah, kalau kita hari ini berdoa bagi Robertus Setiawan, tentunya kita mengenal ya, dia mengalami sakit yang cukup panjang, dan kalau sependengaran dan sepenglihatan gitu, bahwa keluarga sudah berjuang cukup lama dan berharap mengalami kesembuhan. Dan Robertus Setiawan juga sudah menerima minyak suci, minyak suci mungkin beberapa kali. Dan pada saat itu masih ada harapan, yaitu bahwa dia bisa pulih dan bisa kembali sehat. Nyatanya makin memburuk hingga suatu ketika saya di atas ya, waktu itu mengunjungi di rumah sakit Mitra. Oh enggak, sebelumnya di Mitra mengunjungi waktu dia sakit.
mengunjungi, dan saat itu ada Bu Rosita, ada Bu Eri juga, waktu itu, dan mengatakan ya mungkin saatnya sudah perlu berserah kepada Tuhan, bahwa segala upaya sudah dilakukan dan keluarga juga sudah berjuang sama istri dan family. Dan pada saat itu Wawan suka minta tidur di lantai supaya kepalanya nggak pusing gitu, nunduk-nunduk. Nah itu perjumpaan terakhir saya dengan Wawan. Yang mau saya refleksikan adalah bahwa ketika keluarga sudah mulai berserah kepada Tuhan, dan tentu Wawan juga sudah mulai berserah kepada Tuhan, maka pada saat itulah kebangkitan dan kehidupan baru terjadi. Kita ingat Bunda Maria, ketika Bunda Maria menerima kabar malaikat, maka Bunda Maria menerima semuanya itu dengan lapang dada. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut sabda-Mu. Maka Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Dan ketika Yesus disalib di Golgota, lalu dia mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, dan terakhir dia mengatakan sudah selesai. Dan Yesus pun mengalami kematian dan kebangkitan di hari ketiga. Dan kalau kita merenungkan iman kita ini diteguhkan oleh darah para martir, orang-orang kudus. Namun melalui darah para martir dan orang kudus itu, gereja masih ada sampai sekarang ini. Maka kalau kita merenungkan apa yang terjadi, mungkin ini adalah penyelenggaraan ilahi. Bagaimana di tengah situasi yang sulit kita diajak untuk berserah kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan keselamatan. Demikian juga di dalam bacaan pertama Nabi Yunus, bahwa Nabi Yunus mau melawan kehendak Tuhan, namun kenyataannya dia harus dikembalikan dan kembali ke Niniwe, dan di situ terjadi keselamatan bagi orang-orang Niniwe. Dan kita pun yang ada di sini, kita diajak dan diundang untuk berserah, karena kita yakin karunia Allah, kehendak Tuhan itu begitu luar biasa. Dan di dalam bacaan Injil diungkapkan bahwa seorang ibu mengalami kehilangan seorang anaknya yang laki-laki satu-satunya, dan dia menangis. Dan pada saat itulah Yesus datang dan menolong ibu itu dengan membangkitkan anak atau pemuda dari lain itu. Karena dengan membangkitkan pemuda dari lain itu, ibu itu memperoleh kehidupan. Karena seorang janda dalam konteks tradisi orang Israel itu tidak punya hak apapun. Dia mengalami kehidupan yang sulit, namun dengan keberadaan anak itu dapat memberikan kehidupan dan kebangkitan bagi ibu itu. Walaupun ibu itu mungkin sudah berserah kepada Tuhan, namun karunia Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maka saudari-saudara, kita diajak dan diundang pada hari ke-7 ini menyerahkan segala perkara, menyerahkan Robertus Mulyawan ke hadirat Tuhan, dan kita yakin Tuhan memberikan kebangkitan dan kehidupan bagi kita semua. Perjuangannya, survivalnya selama ini merupakan teladan bagi kehidupan kita untuk terus berjuang di tengah situasi yang sulit apapun, karena Tuhan selalu ada di samping kita. Selanjutnya kita dengarkan khotbah dari Roh Kudus. Tadi saya minta kamu mati khotbah dulu karena saya menghormati dia. Ketika saya seminaris di Wacana Bakti, dia praktek pendamping. Ketika saya praktek pendamping di seminaris Wacana Bakti, dia romo pendamping. Laptop saya pertama kali itu dikasih sama dia. Laptop yang kedua saya dikasih juga sama dia. Jadi kalau yang butuh laptop silakan datang ke rumah.
Orang baik Bapak Andi, saya kenal sekali orang baik. Ibu Bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, pertama-tama mohon maaf kalau tadi bacaan pertamanya teksnya tidak sesuai dengan yang dilayar, karena saya menggantinya sesaat sebelum misa. Karena saya begitu hari-hari ini bacaannya mengenai Yunus, dan semakin saya membaca Yunus semakin saya kagum dan merasakan pengalaman wow tentang Yunus. Pengalaman wow apa yang bisa kita renungkan tentang Yunus? Saya itu percaya dengan kitab suci. Saya sangat percaya dan saya mengajarkan umat untuk percaya kepada kitab suci. Tapi kisah-kisah kitab suci juga harus dibaca kadang-kadang secara simbolis. Ada anak SD bertanya kepada saya, kamu ingat kisah Yunus? Oh tahu pasti. Ini kan kisah yang semua anak kecil tahu ya, anak bina iman tuh tahu kisah yang namanya apa? Orang Samaria yang baik hati, kisah kelahiran, kisah Yunus sudah hafal. Siapa nabi yang dimakan ikan? Yunus, pasti semua hafal. Anak kecil ini bertanya kepada saya, kamu Yunus dimakan ikan ya? Iya. Ikan apa kamu? Saya susah jawabnya, menjahit bukan, masuk bukan, bukan gitu ya. Mungkin Bogis Sinta yang punya toko situ tahu. Ketika saya mau menjawab paus, agak nggak mungkin mamalia itu tidak memakan manusia. Yang paling mungkin hiu. Jawaban yang paling gampang adalah ikan yang sekarang sudah punah. Itu paling gampang. Ikan yang sekarang sudah punah. Tapi saudara-saudara yang mencintai Tuhan, begitu saya membaca itu saya menemukannya. Dan karena saya pengen tahu, biasa saya baca berbagai macam komentar. Ada satu hal yang menarik mengenai kata ikan. Ikan itu bahasa Yunani-nya ichthus, I-C-H-T-U-S, ichthus. Saya pakai bahasa Yunani sedikit supaya kelihatan lebih tingkat dibandingkan ini. Ichthus itu ikan, dan itu adalah kata yang sama dengan kata Kristus. Jadi saudara-saudara dicintai Tuhan, ketika membayangkan Yunus dimakan ikan 3 hari, sebetulnya itu dia ditangkap oleh Kristus. Ditangkap oleh Kristus untuk menjalankan tugas dan hidup baru yang seharusnya dilakukan. Banyak dari kita mendengar kisah Yunus, dia tidak mau desersi melawan Allah, kemudian badai, dibuang ke laut, dimakan ikan. Sebetulnya bahasa simbolis lain ketika Yunus dimakan ikan, ya tadi dia ditangkap oleh Kristus untuk sebuah tugas baru untuknya. Nah saudara-saudara dicintai Tuhan, karena itu buat saya menarik dan ditangkapnya selama berapa lama? 3 hari. 3 hari adalah hari di mana Yesus tidak wafat menuju kebangkitan. Kalau boleh saya gabungkan dengan kisah Wawan, hidupnya dia ditangkap oleh Kristus untuk memulai hidup baru di surga. Itulah yang boleh kita katakan tentang Wawan. Kalau tentang kita sendiri, kita bisa mengatakan kita kadang-kadang harus merelakan diri kita ditangkap oleh Kristus, hanya berjumpa dengan Dia dalam keheningan, dalam ketidakberdayaan untuk memulai hidup baru yang kita senantiasa dikuatkan oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara dicintai Tuhan, dalam konteks yang berbeda-beda, semoga bukan hanya Yunus yang ditangkap oleh ikan, ditangkap oleh Yesus sendiri, melainkan kita masing-masing dalam pergulatan hidup kita. Dan juga secara khusus Wawan ditangkap oleh Kristus untuk memasuki hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus sendiri, bersama dengan Allah Bapa di surga. Kisah Yunus yang kedua adalah kisah emosional. Yunus marah, nggak mau, Nabi dia kan menolak ya untuk diutus ya. Nabi-nabi itu semuanya menolak untuk diutus. Sama seperti Anda, Bapak Ibu diajak jadi ketua lingkungan pasti menolak. Jadi kalau ada yang langsung yang mau jadi ketua lingkungan menolak, itu adalah kisah kenabian Bapak Ibu. Seperti Nabi menolak melaksanakan tugasnya, ketangkep, kemudian tugasnya selesai, dia sia-sia. Ada begitu banyak emosi di Yunus, dia mengatakan, ya Tuhan biarkan aku mati saja dalam bacaan pertama tadi. Kisah emosi yang dimainkan kanan kiri, atas bawah seperti Yunus, kayaknya juga dilakukan oleh keluarga ini. Dan juga mungkin dari kita yang pernah mengalami, mungkin juga akan mengalami kisah di mana emosi kita dicop, dicabik-cabik ketika mendampingi orang yang sedang sakit. Saya mengulang kembali apa yang saya katakan dengan Bu Eki, dengan Fani, Budi, Feli, dan Vincent, bagaimana mendampingi orang yang tidak begitu baik kesehatannya. Wawan itu emosi kita tercabik-cabik. Mungkin Bu Eki bisa meriwayat peristiwa itu, karena orang sakit kan up and down. Lagi gembira, wah tiba-tiba bisa senyum nih, bisa gembira, wah. Kemudian down,
Ketika down, mungkin saatnya sesaat mau datang gitu. Sehat lagi. Emosi kita terjadi. Maka pengalaman Yunus boleh saya katakan adalah pengalaman yang dialami oleh keluarga ini. Mungkin juga dialami oleh kita pengalaman terjadi ketika yang namanya emosi kita itu dalam tanda kutip berhadapan dengan situasi yang kita tidak punya yang namanya kepastian terhadapnya, kita tidak punya kontrol terhadap. Maka kisah itu adalah kisah yang buat saya menguatkan saya pribadi dan juga menguatkan Ibu Eti dan keluarga, menguatkan Bapak Ibu masing-masing ketika menghadapi situasi yang kita tidak punya kontrol terhadap. Saya mau mengatakan nanti kepada kita semua yang punya pengalaman dan entah akan punya pengalaman macam itu di masa mendatang, kita bisa mengatakan ya, kalau memang Tuhan mau terjadilah. Kalau memang Tuhan mau menginginkan saya merawat Wawan 3,5 tahun lebih, 4,5 tahun terjadilah. Berarti Tuhan menganggap Berarti dan keluarganya kuat untuk menanggung itu semua. Karena ada lagunya kan yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya tidak pernah nyanyi, tapi dari Berarti dan keluarga saya nyanyi waktu Tuhan pasti. Itu siapa? Kalau begitu kan waktu Tuhan pasti yang terbaik walaupun tak dapat mengerti. Kalau saya ganti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau bisa jangan lama-lama. Dan akhirnya ketidakpastian emosi yang tercapik-capik untuk keluarga ibu berjawab ketika beberapa yang silam bahwa dipanggil pulang sama Bapak di surga. Maka Bu Eti, Budi, Feli, Vincent, Pani dan keluarga yang lain dengan kisah dan abian tampak dalam hidup ibu, hidup keluarga ini, juga mungkin dalam hidup kita masing-masing. Kita nyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya cuma hafal 2 baris. Jangan nyanyi. Bapak yang Maha Pengasih, percayakan kebaikan Tuhan. Kini kita bawa doa-doa kita ke hadapan Allah.
Marilah kita berdoa untuk Bapak Robertus Mulyawan yang telah meninggal 7 hari yang lalu. Dalam pembaptisan, ia sudah menerima buah kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan kekal. Marilah kita mohon. Marilah berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran yang berlimpah. Marilah kita mohon. Marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Akhirnya kita saling mendoakan semoga iman kita diteguhkan sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita bawa kepada Tuhan doa dalam hati kita masing-masing. Khusus berdoa untuk mereka yang emosinya tercabik-cabik karena peristiwa-peristiwa hidup yang tidak mereka kendali. Juga mereka yang kedapatan tanggung jawab untuk merawat mereka yang sakit dan lemah. Semoga mereka juga dikuatkan oleh Yesus melalui perantara Yesus. Malam hari ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Fabian Nusantara Fajar, Adrian Nusandi Gunawan, dan Tangga Eka Putra. Kami percayakan kedamaian jiwa mereka bila belas kasih Allah. Untuk doa-doa kita dan intensi kita, marilah kita mohon. Inilah ya Bapa, doa yang kami bawa ke hadapan hadirat ilahi-Mu. Percayakan Kaulah yang menyelamatkan kita sepanjang masa. Amin. Amin.
saudara, supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Putramu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah dan selamatkanlah hamba-Mu Robertus Mulyawan berkat korban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa, dan karena kehendakmu kami yang telah ditebus oleh wafat putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Oleh sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tiada henti bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami
mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah, ya Tuhan, akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Robertus Mulyawan yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu dari dunia ini. Berkenankanlah ia yang sudah menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah pula saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Fabianus Saputra Fajar, Adrianus Andi Gunawan, Anka Eka Putra Alesius, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus tetap memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdiri dan kita mendoakan doa yang Tuhan ajarkan sambil bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup, agar kami dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu. Engkau bebaskan dari dosa dan dijauhkan dari gangguan, sambil mengharapkan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan kuasa selama-lamanya. Yesus bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku yang Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Sebab Engkaulah yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuannya. Kristus yang telah kita pada kehidupan. Yang menerima tubuh dan darah Kristus, yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama.
Mari kita doakan 3 kali Salam Maria untuk Robertus Setiawan dan orang-orang yang telah dipanggil yang mau kita hantar kepada Tuhan. Salam Maria, penuh dengan kuasa, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas segala karunia dan rahmat yang Kau anugerahkan. Melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Dan perkenankanlah pula Engkau memberikan anugerah keselamatan bagi Robertus Mulyawan yang telah Engkau panggil, dan orang-orang yang telah meninggal dunia yang kami kenal, ataupun juga saudari-saudara kami, agar Engkau berbelas kasih, mengampuni dosa, dan memberikan kehidupan kekal. Sebab di dalam nama-Mu kami memohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Kita dengarkan ini dari keluarga. Oh, Bu Eti katanya mau nyanyi. Bisa nyanyi Romo. Selamat sore Romo Andi, Romo Uyun, dan para sahabat-sahabat kerabat dekat dari beberapa komunitas yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, nanti malah ada yang terlibat. Juga saudara-saudara terkasih dari Livibuan. Sedikit gambaran bahwa
Wawan itu sejak dari kecil memang bandel dan lucu, suka humor. Dan setelah semakin dewasa, dia itu orang yang tahan banting. Jadi nggak pernah, sedikitnya ya nggak pernah mau menyerah. Sehingga ketika 4 tahun setengah yang lalu terdeteksi tumor otak, dia sebetulnya tetap berharap dan berjuang dengan keras untuk tetap bisa bertahan. Tetapi toh di dalam pengalaman tercapek-capek yang seperti tadi Romo Ulun katakan, akhirnya toh dia harus menyerah pada kehendak Allah. Demikian juga kami keluarga, saya, kami, terutama anak-anak Wawan, itu pasti tidak mudah untuk menyerah. Jadi antara up and down, antara harapan dan putus asa, tapi tetap ada harapan bahwa ketika dia segar itu, oh iya, mungkin Tuhan masih memberi waktu untuk dia hidup. Itu up and down seperti yang Romo Ulun tadi katakan. Tapi bersyukur dan berterima kasih yang tak terbilang, karena dalam saat-saat seperti ini, pendampingan dari para Romo, para suster dan saudara-saudara sekalian yang hadir di sini maupun yang tidak hadir itu sangat luar biasa. Dan saya sangat berterima kasih, tak pernah terlupakan dan tak mungkin saya lupakan, kami lupakan begitu besar cinta semuanya untuk Wawan. Dengan ini saya undang Fani, Feli dan Vincent untuk maju ke depan memberi ucapan terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, dan terima kasih kepada Romo. Mungkin Romo masih memberikan kata sambutan lagi. Gak bisa nyanyi. Juga untuk panduan suara ya dari Rekinsia. Oh, Living World ya. Sudah menyambung tadi Romo cuma hafal bagian depan, lalu yang selanjutnya dari Living World. Terima kasih untuk partisipasi dan berdoa di malam hari ini dan juga kita semua. Marilah kita hening dan kita mohon berkat dari Tuhan untuk hidup kita. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara, hidup saudari-saudara dan keluarga dilindungi dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita untuk mendoakan Robertus Mulyawan dan rekan-rekan yang telah dipanggil sudah selesai.